Pemirsa, sidang gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan oleh pihak penggugat Subhan Palal terkait riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya pemirsa, sidang sudah ditunda sebanyak 2 kali dengan berbagai alasan. Pekan lalu sidang ditunda karena pihak tergugat 1 dan 2 tidak hadir dalam ruang sidang. Lalu pada 20 Oktober 2025 sidang ditunda karena penggugat Subhan menyatakan keberatan atas KPU RI yang diwakili Biro Hukum Internal dan Jaksa Pengacara Negara. Silakan nanti ini kan sesuai dengan pembacaan. Langsung saja pemirsa, kita akan bergabung dengan Sekar Wanda yang sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaporkan terkait dengan sidang gugatan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Sekar Wanda, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rehana, Putri, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini merupakan sidang lanjutan gugatan perdata dari kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di mana sebelumnya sidang ini memang sempat ditunda pada pekan lalu dikarenakan pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Namun pemirsa, dalam sidang yang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hari ini, pihak penggugat yakni Subhan Palal membacakan kembali pokok gugatannya yang mempermasalahkan mengenai keabsahan ijazah dari Gibran Rakabuming Raka. Subhan menegaskan isi gugatan tidak berubah, termasuk dengan petitum yang meminta pembatalan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Subhan juga menyatakan pihaknya siap membuka semua bukti dan juga menghadirkan para saksi pada tahap pembuktian yang rencananya akan digelar secara offline pada Desember mendatang. Selain itu, dalam tahap ini Subhan juga menyebutkan akan menyajikan bukti surat, saksi, dan juga para ahli. Subhan juga menyoroti adanya perbedaan data pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka di situs resmi KPU yang mana tercantum sebagai sarjana, padahal saat awal pendaftaran status pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka masih berstatus lulusan SMA. Menurutnya hal ini akan menjadi pembahasan penting pada sidang pembuktian selanjutnya, dan juga Subhan menjelaskan tahapan sidang berikutnya yang akan dilaksanakan secara online, yakni mulai dari penyampaian jawaban tergugat, replik, dan juga duplik, sebelum nantinya memasuki tahapan pembuktian yang akan dijadwalkan akan berlangsung pada Desember nanti secara offline. Ia juga menyebut telah menyiapkan strategi hukum untuk mengantisipasi apabila nantinya pihak tergugat mengajukan eksepsi absolut atau keberatan atas kewenangan pengadilan. Tentu kita akan nantikan bagaimana nanti jalannya sidang pembuktian yang akan dilaksanakan secara offline pada bulan Desember mendatang. Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan? Baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Ya ampun, gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Bapaknya digosipkan ijazah palsu. Mas Wapres nggak punya ijazah SMA. Jadi begini, Mas Wapres dulu sekolah di Singapura, di Orchid School. Ya katanya setara dengan SMP SMA, begitu. Tapi dalam amanat undang-undang di Indonesia, syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal SLTA, SMA atau sederajat. Ya, sederajat yang dimaksud itu kan ada MA, ada SMK, begitu yang di Indonesia. Nah, sementara
Ya, oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah lihat cuplikan video yang begitu menarik. Jadi kita teruskan di sini teman-teman, kita lihat di sini banyak yang menyampaikan tanggapan ataupun usulan-usulan. Di sini mereka menyampaikan di sini KPU harus bertanggung jawab atas masalah ijazah palsu Gibran dan Jokowi tangkap ketua KPU dan jajarannya itu. Artinya teman-teman di sini disampaikan dan dinyatakan di sini bahwasanya itu KPU harus bertanggung jawab atas masalah-masalah ijazah palsu ini baik dengan Gibran maupun dengan Jokowi, dan silakan untuk tangkap ketua KPU dan jajarannya itu. Nah, kemudian di sini ijazah akal-akalan pengurus konstitusi. Nah, di sini teman-teman disampaikan kasus Jokowi Gibran yang bisa mengawal kebenaran hanya rakyat yang jujur, bukan polisi. Nah, bukan hanya dimakzulkan tapi juga diproses hukum ya, karena sudah menipu diri sendiri dan membohongi seluruh rakyat Indonesia ya. Kemudian di sini Pak Hakim gunakan hati nurani, hukum harus ditegakkan, fix Gibran tidak punya ijazah SMA. Nah, kemudian di sini teman-teman Gibran tidak punya ijazah SMA harus dimakzulkan dan diproses oleh hukum. Jadi jutaan orang S1, S2, S3 kalah dengan satu keluarga yang gak jelas ijazahnya itu seperti si Gibran Rakabuming Raka dan juga seperti Joko Widodo. Kemudian teman-teman di sini Gibran tidak punya ijazah SMA ataupun SMK, hanya surat keterangan bukan ijazah. Apakah berlaku untuk daftar cawapres tanggung jawab KPU pusat? Mengapa diloloskan? Memang benar teman-teman, di sini disampaikan bahwasanya Gibran tidak punya ijazah SMA ataupun SMK. Yang ada katanya di sini oleh netizen ya hanya surat keterangan bukan ijazah ya. Nah, kemudian di sini apakah itu berlaku untuk daftar cawapres? Jadi tanggung jawab KPU pusat, mengapa ini tadi diloloskan? Jadi harus bertanggung jawab. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, yang salah yang melaksanakan penipuan, pembohongan yang merusak hukum, semoga Allah membahas segalanya. Nah, di sini kemudian hapus jabatan tapi tak memenuhi syarat tetap dipaksakan, apa tak menyalahi aturan perundangan? Nah, di sini kalau mungkir itu berarti ijazah tidak ada ya. Berarti ijazah Gibran itu tidak ada atau sudah bisa dimakzulkan ya. Nah, kemudian di sini tidak hadir berarti malu dan memalukan, kalah total cepat untuk dimakzulkan. Nah, di sini terlalu ambisi Gibran, dorongan orang tuanya maunya menutupi tapi malah terbukakan ya. Nah, kalau tak dimakzulkan, hapus syarat penerima karyawan atau pegawai negeri sipil harus ada syarat S1, S2 dan juga S3. Jadi bukan digosipkan Mas, tapi kenyataannya tidak punya ijazah asli ya. Nah, masih banyak masyarakat yang resmi berpendidikan dan cerdas agar Indonesia punya wibawa terhadap mancanegara. Jadi kalau ingin adem dan menutupi rasa malu, yang terbaik memundurkan diri dari jabatan pres, itu lebih terhormat ya. Wajib untuk dimakzulkan dan disiasat dan diadili dan dihukum seberat-beratnya penipu rakyat se-Indonesia macam bapaknya, seperti rakyat akan kawal ini semua. Nah, kemudian teman-teman kita lihat disampaikan di sini lagi, harusnya ini malu bila pejabat publik ini sampai digugat terkait ijazahnya. Dari sini sudah tidak jujur. Gimana jadi pemimpin bila awalnya tidak jujur? Mending mundur dari jabatan, akan lebih terhormat. Nah, anak sama bapak sama tidak punya malu dan hadapi itulah manusia tidak punya akhlak. Kemudian di sini kita lihat ambisi menguasai NKRI ya. Tapi tidak mikir kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin itu harus soleh, amanah, fatona, sidik, tabilak ya, berprestasi pro rakyat. Kemudian disampaikan di sini selama Listio Sigit belum dipecat, keluarga Mulyono kebal hukum. Jadi Pak Jokowi tunjukkan saja ijazahnya ke rakyat seluruh Indonesia, kalau benar selesai sudah. Ya. Terima kasih buat Allah melindungi beliau. Bapak Subhan telah berjuang menegakkan keadilan untuk kebenaran dan kejujuran perkara ijazah wapres. Alhamdulillah. Ya, kemudian teman-teman di sini ya, untuk apa jajaran membangun sekolah atau pendidikan di negeri ini kalau bisa menjadi pejabat publik tanpa pendidikan yang jelas? Mana suara mahasiswa dan para murid di SD sampai SMA yang lagi bersekolah saat ini? Nah, sidang terbukti segera lengserkan dari periksa kekayaannya itu. Nah, kemudian teman-teman di sini jujur, tegas, dan pasti prinsip-prinsip pengadilan. Yang salah buktikan salah, yang benar buktikan benar. Ingin rakyat 260 juta akan marah besar jika dibuktikan.
Jadi merdeka diraih dengan pengorbanan tumpah darahku. Aturan undang-undang dasar dirancang seadil-adilnya, namun dirubah hanya mengikuti nafsu dan kepentingan pribadi tanpa mikir kehormatan negara, cuma dilakukan oleh pengkhianat yang gagal waras. Nah, di sini Gibran satu paket dengan bapaknya, ijazah abal-abal, bukan menipu, bukan memalsukan ijazah, hanya saja KPU yang tidak meneliti keabsahan ijazah tersebut. Jadi teman-teman dan Jokowi agar segera ditangkap dan diadili karena yang merusak bangsa Indonesia. Nah, kemudian di sini berarti tamatan SMP dan ijazah sarjana, waduh bapak sama anak sama-sama mobil SMK. Nah, kemudian kadang begitu MK ini sekarang bukan lagi lembaga yang terhormat, tapi seperti di bawah pengadilan. Jadi semoga majelis hakim ini kali ini orang-orang bersih sehingga benar-benar membela kebenaran, tidak dapat hakim pada sidang Bambang Tri. Jadi kemudian teman-teman kita lanjutkan di sini disampaikan ya memang harus mundur tuh wapres petugas KPU yang terkait jadi dipecat Menteri Pendidikan saat juga diadili. Nah, ternyata semua orang ini dikebulin semua berikut Prabowo. Jadi berita yang sangat menggembirakan yang bisa membuat Indonesia cerah kembali. Kok bisa bapak sama anak bermasalah dengan ijazahnya tapi masih sok jadi capres dan wapres. Nah, kalau terbukti tidak memiliki ijazah sama atau yang sederajat ya, menurut aturan-aturan undang-undang ataupun norma-norma yang berlaku di Republik Indonesia, maka tidak perlu pakai istilah dimakzulkan karena sudah otomatis gugur atau batal sebagai wapres sejak tinggal terbitnya keputusan pengadilan Jakpus yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakpus. Jadi sejak tanggal keputusan pengadilan Jakpus tersebut, maka wapres gak perlu membuat surat ribet-ribet, membuat surat perundangan diri ya, hingga karena sudah otomatis berhenti semenjak tanggal putusan pengadilan tersebut terbit. Jadi sehingga Mas Wapres tinggal kemas-kemas untuk segera meninggalkan kantor Wapres, pulang kampung. Selamat untuk Mas Wapres pulang kampung. Semoga sehat-sehat selalu dan bahagia bersama keluarganya. Jadi sudah jelas tidak memenuhi syarat untuk Wapres, tidak hanya punya ijazah sesuai syarat berbagai cara licik, tetapi bertahan bercokol karena yang penting terima gaji dari Wapres. Dulu susahnya membuktikan kebohongan pemimpin yang berani bersuara ya. Kebenaran ujung-ujungnya kesel, tahanan, ditahan. Susahnya membuka pintu kebenaran baru kali ini dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo. Kita rakyat seolah dibukakan mata kita dari pemimpin kemarin dan sekarang ya. Jadi makzulkan tegakkan hukum, Pak Hakim, Pak Jaksa, jangan kayak kasus Bambang. Jadi para penegak hukum harus benar-benar profesional, jujur dan adil. Jika Gibran ijazahnya tidak memenuhi syarat, ya harus disampaikan apa adanya.